Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang kita selalu memujinya dan memohon pertolongan darinya. Kita bertaubat kepadanya agar dapat mengampunkan segala dosa kita. Kita berlindung dengannya daripada keburukan amal perbuatan kita dan keburukan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sesiapa sahaja yang Allah beri petunjuk, niscaya tidak ada sesiapa yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada siapalah yang mampu memberinya petunjuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada sesuatu pun sama ada yang di langit maupun yang di bumi yang dapat menimpakan madarat. Dan Engkau ya Allah, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya dengan iradah dan kudrat-Mu sahajalah kami masih hidup di pagi hari ini. Hanya dengan kudrat dan iradah-Mu jualah jika kami masih mampu hidup hingga petang hari nanti. Ya Allah, kami hidup dan kami mati semata-mata kerana-Mu. Dan kepadamu lah tempat kembali. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat
Jamaah kuliah Jum'ah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan siri kajian kita surah Hud. Dan kita masih ingin menyambung penjelasan kisah keluarga Khalilullah Ibrahim alaihissalam, lebih khususnya yakni keluarga Ibrahim dan istri beliau Sarah binti Haran. Dalam ayat yang terakhir yang kita pelajari, ayat yang ke-71 daripada surah Hud yang minggu lepas kita telah pelajari sama. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dan istrinya telah disepakati oleh mufassir. Di sini yakni merujuk kepada istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, Sarah binti Haran, yang dipercayai adalah masih sepupu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak bapa saudara Nabi Ibrahim. Perempuan hebat, perempuan suci, perempuan yang tabah menghadapi ujian, dan memang layak, patut dijodohkan oleh Allah. Perempuan mukminah, salihah, qanitah, sabirah, siddiqah, bersuamikan lelaki yang mendapat julukan tertinggi dalam hal mahabbah dengan Allah, yakni Khalilullah. Hanya yang ingin saya tambahkan, yakni kalimat dhahikat, fadhahikat dalam ayat 71 itu, memang ada yang memahami dhahikat ini dalam makna yang hakiki, dan itu kebanyakan mufassir. Dhahikat makna hakikinya yakni dhahikat yang kita kenal, tertawa. Tapi rupa-rupanya tidak semua ulama tafsir memahami dhahikat makna tertawa. Mendengar berita gembira yang disampaikan oleh malaikat tetamu Ibrahim bahwa Khalilullah akan diberi anugerah oleh Allah seorang anak lagi selain Ismail yang tidak duduk bersamanya. Ketika Ibrahim sudah sangat lanjut usianya, istrinya pula mandul dan juga sudah tidak muda. Mendengar itu, istrinya tertawa. Kebanyakan ulama tafsir memahami tertawa dengan makna yang hakiki kerana pertama, gembira kerana Nabiullah Ibrahim sudah hilang rasa takut yang dirasai sebelumnya. Karena sebelumnya Ibrahim kan penuh dengan rasa takut ketika belum mengenali siapa tetamunya. Sekarang Ibrahim sudah tenang jiwanya, gembira melihat suaminya sudah tidak ada rasa takut. Yang kedua, tertawa kerana akan mendapatkan cahaya mata. Sama ada tertawa dalam makna yang karena yang kedua ini tertawa keriangan,
Itu tertawa. Gimana ya? Apa bahasa Melayunya? Minta maaf mungkin macam tertawa geli ke macam mana. Wallahualam. Itu kebanyakan tafsir akta. Tetapi ya mas sekalian, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, juga seorang ahli tafsir, beliau memahami bahwa dohikat di sini bukan tertawa. Dohikat ay hadat. Dohikat tidak diartikan secara hakiki makna tertawa, tapi dohikat sarah hadat. Hadat itu mana? Datang haid. Tiba-tiba ia mengalami menstruasi. Yang selama ini sudah disahkan mandu, tiba-tiba dengan sebab datangnya menerima gembira-gembira, dia pun mengalami haid. Kerana dalam percakapan orang Arab pada masa itu, bila orang Arab kata dhahikat al-arnab, itu maknanya haid. Apatah lagi, dzakara ba'du ahli al-arabiyyah minal basriyin, sesetengah ahli pakar bahasa Arab dari negeri Basrah di Irak, anna ba'dal Hijaz ahbaruhu, bahwasanya sesetengah ulama Hijaz memberitahu an ba'dihim, sebagai yang lain, annal Arab, bahwasanya orang Arab ini sering sekali berkata dhahikat al-mar'ah, dhahikat al-mar'ah. Percakapan seperti itu biasa pada waktu itu, dhahikat al-mar'ah. Maksudnya bukan perempuan itu tertawa, perempuan itu tertawa, tidak. Tapi dhahikat al-mar'ah ay hadat al-mar'ah. Oh, perempuan itu sudah datang bulan. Perempuan itu sudah datang haid. Perempuan itu sudah melalui menstruasi. Wallahu a'lam mana yang betul. Karena itu pendapat daripada ulama tafsir. Sama ada gembira, tertawa kerana melihat suaminya sudah hilang rasa takut, cemas, atau gembira kerana mendapat berita kan manakan seorang anak walaupun sudah lanjut usia, dan mungkin kalau kerana kedua ini tertawa agak rasa macam mana begitu. Atau dhahikat maknanya hadat, yang ia menjadi tanda, alamat bahwa ia tidak lama lagi akan mengandung. Akan mengandung. Itu di kalangan ulama tafsir ada perbezaan dalam memahami, mengertikan dhahikat itu tertawa yang sebenar-benar tertawa, atau dhahikat maknanya bahasa majazi, bahasa metafor, yang maknanya datang bulan. Datang bulan. Tapi mungkin bagi kita ya lebih mudah mengerti makna yang hakiki. Ai dhahikat, dia tertawa sururan, gembira. Wabtihajan, gembira, happy, senang, riang. Karena melihat suaminya sudah hilang rasa cemas dan takut, setelah mengetahui bahwa tetamu yang bertamu ke rumahnya itu rupa-rupanya malaikat. Patutlah tak boleh makan. Tangannya tak dapat mencapai makanan. Walaupun makanan sudah didekatkan dengan mereka. Datang ke rumahnya nak sampaikan kabar gembira, sekaligus memberitahu kepada Nabi Ibrahim, ia diutus oleh Allah untuk pergi ke negeri Sadum. Untuk
membinasakan kaum Nabi Lut. Dan Lut bukan orang lain bagi Nabi Ibrahim. Banyak dia mengatakan Nabi Lut ini adalah anak saudara, bukan orang lain. Nah, di sinilah jemaah sekalian, akhirnya berlaku apa ya istilahnya bukan perbalahan ya, mujadalah dalam artikel yang positif nanti dijelaskan antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun ada rasa gembira dalam hati Sarah binti Haran alaihissalam, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan rasa takjub, kagum, heran, aneh dirasai olehnya berita yang diterima itu. Sehingga Sarah berkata dalam ayat 72, mari kita lihat ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Wa hadha ba'li syaykha. Inna hadha la syai'un ajib. Qalat telah berkata Sarah, ya wailata, aduhai celakalah diriku. Adakah itu ucapan yang baik atau tidak? Nanti dijelaskan. Sebab kalau tengok makna Melayunya macam menyeramkan ni. Takkanlah isteri Nabi kata, aduh celakalah diriku. Apa pula bahasa apa tu? Takkan seorang kekasih Allah dan dia juga kekasih Allah berkata, ai celakalah aku. Kan nampak kasar kan? Sebab itu nanti dijelaskan. Karena mungkin kita tidak punya word yang tepat untuk menerjemahkan ya wa ya celaka. A'alidu wa ana ajuz. Adakah aku akan beranak? Walada yalidu, beranak. Wa ana ajuz, sedangkan aku sudah ajuz. Itu mana sangat lemah. Daripada ajaz itu lemah, ajuz itu maknanya sudah tidak muda lagi. Sudah tua. Umur pun dah dekat 1 abad. Dahlah diriku ini ajuz, wa hadza ba'li saykha. Ni. Suamiku pun saykha. Sudah masuk kategori golongan syekh. Syekh di sini maknanya tua, orang tua sah di sini. Sebab setakat yang saya tahu ya mas sekalian, kalimah syekh dalam bahasa Arab ni paling tidak merujuk pada 3 makna. Syekh pertama, kalimah pertama digunakan pakai untuk merujuk orang alim, orang pandai. As-syekh, syekhul Islam, syekh. Itu alim. 2, syekh maknanya merujuk pada orang tua. Ini orang syekh ini tu tak muda lagi, itulah. Dah berada di hujung usia, syekh juga. Alim ke tak alim, asal dah berada di hujung usia, syekh lah. Dan yang ketiga, syekh itu digunakan untuk merujuk iblis. Ketika iblis menjelma menjadi manusia, datang ke Darun Nadwah di majlis perbincangan Arab Jahiliyah yang mereka sedang berbincang apakah tindakan yang mesti diambil terhadap Nabi Muhammad. Karena Muhammad dianggap sebagai perusak, pemecah belah bangsa Quraisy. Kemuncaknya Abu Talib sudah meninggal, Khadijah sudah meninggal, jadi Muhammad dilihat oleh orang Quraisy tidak ada lagi orang kuat yang melindunginya. Kita segera ambil tindakan. Kita tangkap, kita penjara, kita bunuh. Sedang
Musyar ambil takkan itulah tiba-tiba ada tetamu yang tak diundang, menampilkan dirinya sebagai orang tua, dan memperkenalkan ana syekh min Najd. Aku adalah syekh dari negeri bagian Najd. Wahai itu iblis. Jadi iblis memperkenalkan dirinya, aku seorang syekh. Tak tahu apa maksud iblis. Sama ada mungkin nak meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahawa dia bukan sebarang, bukan orang biasa. Ana syekh. Jadi, tapi syekh di sini maknanya orang yang sudah lanjut usia. Pandai ke tak pandai agama ke, asal lanjut namanya syekh. Inna hadza la syai'un ajib. Kalau betul lah aku sudah tua seperti ini, suamiku pun juga sudah tua seperti ini, dan masih akan punya anak. Mengandung dan punya anak. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini sungguh sesuatu yang aneh, ajaib. Double taukid. Inna sesungguhnya, lam sungguh. Jadi respon spontan Sarah binti Harun alaihassalam terhadap berita busyra yang dikatakan oleh malaikat akan kelahiran seorang anak daripada rahimnya sendiri. Pelik ini, sungguh pelik ini. Sebab dari sudut mana pun benda ini tak mungkin. Aku dari muda memang dah dia yakin dah macam disahkan tidak akan beranak. Tak boleh beranak. Apalagi sekarang sudah tua. Masa muda pun tak boleh mengandung. Ini kan pula tua. Suamiku juga. Macam mana? Pelik. Kata. Di sini nanti pengajarannya. Cerita sejarah hanya setakat itu. Tapi apakah pengajaran yang Allah nak beritahu kepada kita melalui kisah ini? Khasnya ketika Allah mentadbirkan kepada kita apa yang diucapkan oleh Sarah ini. Ya Mas sekalian. Yang dia kata, ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Ya Mas sekalian, sebelumnya saya ingin sampaikan jadi kalimat ya wailata adalah. Saya tidak, kalau tadi saya katakan, ya, kalau kita sebenarnya wahai celaka dia itu nampaknya macam tak, kurang tepat lah. Karena tak sepatutnya kan, aduh celaka lah aku. Macam mana celaka? Allah hendak menetapkan sesuatu buat kita, itu qada dan qadar Allah. Itu pilihan Allah. Hanya kerana qada dan qadar Allah yang Allah tekan buat kita itu, kita macam tidak bersedia menerimanya. Bukan sesuatu yang kita harapkan, bukan sesuatu yang sama dengan apa yang kita mahukan. Kan begitu kan? Tiba-tiba hanya kerana qada yang Allah nak tetapkan buat kita, kerana ianya tidak sesuai dengan kemauan kita, takkan kita kata, celakalah aku ini. Coba kalau kita halusi pemahaman kita, kan itu ucapan yang tak sopan. Macam mana boleh kata celaka aku? Ketika merespon qada dan qadar Allah. Saya itu minta maaf karena kita mungkin tidak punya kalimat yang tepat. Akhirnya biasanya, aduhai celaka aku. Tetapi, mari kita lihat sebenarnya apa makna al itu penggunaannya dalam bahasa Arab hanya Al-Quran. Jemaah sekalian, kalimat ya wailata ke, ya wailatana ke, kadang ya wailata, ya wailatana. Ini yakni kalimat yang sering kali digunakan oleh orang Arab pada bangsa itu indat ta'ajjub minasyai'. Satu ucapan kalimat yang diucapkan oleh seseorang bagi mengekspresikan rasa kagum, rasa aneh, rasa pelik.
Jadi tolong carikan kalimat yang tepat ya. Saya tidak tahu. Saya ulangi, ya wailata atau ya wailata atau ya wailata ini sama ada tak alifnya tu alif maksurah atau alif mamdudah. Satu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab pada waktu itu biasanya bagi mengekspresikan rasa heran, rasa takjub, bahkan wal istingkari li syai'. Juga untuk mengekspresikan pengingkaran terhadap sesuatu yang didengar itu. Contoh, umpamanya bila kita dengar ada berita datang pada kita, kawan kita katalah, kita kenal orang itu, umpamanya kawan sekolah, sampai sekarang kita masih kenal. Dulu masa belajar pun tak pandai sangat, bahkan dia berhenti berhenti ketika tingkatan 3. Dia berhenti, dah tak mau sekolah dah. Yang kita tu belajar sampai menera gading. Dan kita tahu kawan kita itu pun, ya itu je lah. Tingkatan 3, lepas itu kerja. Tah macam mana 1 tahun, 2 tahun tak dengar beritanya, tiba ada berita. Sampai kepada tangan kita, beritahu, atau mungkin di Zohabol ke apa, adalah ini diumumkan bahawa Fulan bin Fulan telah dilantik menjadi CEO. Memegang jawatan CEO dalam company multinational ini. Kita dengar dan kita kenal orang itu adalah orang yang sama macam itu. Nah, apa yang kita ucapkan? Kalau orang Arab akan ucapkan, ya wailata. Takkan dia kata celaka aku. Ya wailata itu satu ungkapan untuk menunjukkan rasa pelik kita. Macam kita, mustahil lah, tak ada lah. Saya kenal dia. Dia tu tingkatan 3 berhenti. Terus tak sekolah. Selama ini pun kerja macam tu. Mana boleh tiba-tiba jadi CEO? Bukan company kecil, company besar. Jadi kita mengingkari berita itu karena benda itu pelik bagi kita. Nah, untuk menzahirkan pengingkaran kita kepada berita itu dan untuk menzahirkan rasa pelik dan takjub kita kepada berita itu, kita kata, ya wailata. Tolong pilihkan ya kalimat yang tepat, yang saya mungkin ada yang tu boleh bagi tahu kita. Sebab selama ini kita gunakan aduh celaka. Celaka tu guys tak tepat. Takkan macam dia kata, celakalah aku. Kawan kita jadi, takkan macam tu. Jadi memang kurang tepat. Walaupun wailun tu sebenarnya kebinasaan. Kebinasaan. Jadi ini sebetulnya lebih kepada apa ya? Ya walah tadi satu ungkapan yang untuk mengungkapkan rasa takjub. Dan biasa digunakan pakai fit tahassur. Tahassur. Ta'allum. Dan apa lagi? Tafajjuh. Tahassur, ta'allum, tafajjuh. Inda nuzulil makruh. Untuk menzahirkan rasa apa ya? Bukan penyesalan ya. Ya ada penyesalan, rasa sakit, bukan malah senang, tapi rasa tak sedap hati dan sedih. Gitu. Sebab baginya orang setua aku, tiba-tiba aku punya anak, itu bukan berita menggembirakan. Ini untuk ukuran kita, untuk ukuran manusia, bila umur sudah sangat lanjut, tak pernah mengandung, tiba-tiba diberitahukan yang dia akan punya anak. Ini bukan ini bukan gembira tapi malah sedih. Malah sedih. Bukan happy melompat tapi masa apalah aku ni. Kan lebih baik tidak. Nah, perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak menyenangkan dalam hati, dan hati yang macam-macam tadi lah. Rasa aneh ada, rasa pelik ada,
rasa ingin menafikan, tak mungkinlah ada rasa betul ada. Bahkan rasa lebih baik tak payah dapat anak. Perasaan yang sudah tidak menyenangkan itu jadi satu bila dikeluarkan dengan satu kalimat bunyinya ya wailata. Jadi kalau hanya itulah kalau wahai aduh celaka itu nampaknya kurang. Wallahu alam lah. Jangan sekalian. Paham ya? Itu dia. Sebab di dalam ayat yang lain ya, sambil dia pukul muka dia. Sarah mendengar itu sebelum sambil berkata ya wailata sambil pukul. Fasokat wajah, tepuk. Jadi kalau dikatakan gembira juga tidak. Pertanyaannya, kenapa Sarah merespon seperti itu? Bolehkah seorang hamba seperti kita punya sikap memberi respon terhadap berita yang datang daripada Allah? Apalagi berita yang datang pada Allah, qada dan qadar itu kata Allah ini adalah busyra, tapi kita meresponnya seperti itu. Bolehkah? Seakan-akan macam tak reda dengan qada qadar Allah. Seakan-akan macam menuduh Allah, subhanallah, melakukan tindakan yang tak tepat. Masa kalau nak bagi anak sepertinya dahulu semasa aku muda. Kenapa aku dah tua? Baru dia nak bagi anak. Macam tak kena. Mungkinkah seorang hamba macam dibenarkahkah kita sebagai hamba bersikap begitu kepada Allah? Lebih-lebih lagi ini isteri Nabi. Kalau benda itu dilarang, kenapa Sarah bersikap begitu? Kalau benda itu dibolehkan, bukankah itu bermakna kurang yakin akan kebijaksanaan Allah? Atau tidak meragui kebijaksanaan Allah. Dan itu juga tidak boleh. Dan itu juga tidak boleh. Ya Mas Selen, untuk menjelaskan ini, nanti ya kita sedikit perlu masa. Tapi sebelumnya, tolong difahami dulu ya. Tolong, kalau ada, tolong beritahu ya, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, kalau ada yang tahu terjemahan yang mungkin lebih tepat, ya wailata. Selain aduh celaka aku, walaupun itu yang biasa. Sebab kalimat ya tadi saya jelaskan. Ya, itu kalimat yang dizahirkan, yang diucap oleh seorang untuk mengekspresikan rasa kagum, rasa pelik, rasa aneh, bahkan rasa macam tak bersedia menerimanya. Lalu dibacaan ya wailata. Kalau kado celaka tu bagi saya sangat kurang tepat, tapi saya tak tahu yang tepat macam mana. Itu yang kalau yang tahu apa nih bagi contoh yang mudah ya mungkin untuk membantu kita. Saya tunjukkan ayat yang lain. Coba jangan lihat dalam surah Al-Maidah. Ya. Lihat surah Al-Maidah ayat 31. Nah, mungkin dengan melihat ayat ini nanti kita dapat menemukan terjemahan yang lebih tepat. Al-Maidah ayat 31. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kisah dua anak Adam. Ya. Ketika Allah menceritakan dua anak Adam yang gaduh itulah. Okeylah nama dia Qabil Habil lah. Ketika Qabil telah berjaya membunuh Habil karena kedengkiannya, baca sini nanti kisah lengkapnya. Dia tak tahu, Qabil tak tahu apa nak buat dengan jasad saudaranya yang telah mati karena dia bunuh. Apa yang aku nak buat ni? Saudara aku sendiri dah mati, aku bunuh. Nak buat apa? Takkan ditinggal begitu aja.
Maklumlah, ini manusia pertama mati di muka bumi. Dan yang membunuhnya tak ada pengalaman membunuh, itu kali pertama membunuh. Sehingga, dan tak ada pengalaman, bahkan tak pernah melihat orang lain buat apa terhadap orang yang mati. Teman dong tak tahu apa nak buat. Tiba-tiba, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Lalu Allah mengutuskan ghuraban. Seekor ya, ghurab itu seekor. Ya, katalah itu burung gagak. Seekor, ghurab itu mufrad. Datang ke tempat itu, yabhathu fil ard. Korek-korek gali tanah-tanah itu. Bukan 2 ekor bergaduh, taruh satu mati lalu diseret. Bukan, seekor saja. Korek tanah. Buat lubang maksudnya. Liyuriyahu. Tujuannya kerana ghurab utusan Allah tadi nak memberitahukan kepada si Qabil, si pembunuh ini, kaifa yuwari sawata akhi. Macam mana ia hendak menutupi, menimbus, menanam jasad saudaranya yang telah mati, dibunuh. Perhati Qabil, oh, tiba-tiba ada gagak, korek-korek lubang. Oh, ya. Maknanya, apa yang aku nak patut buat, untuk ni saudaraku yang mati aku bunuh ni, aku buat lubang, aku tanamlah. Itu maksudnya. Nah, melihat seekor gagak datang mengajar tadi, bagaimana cara nak buat apa jasad saudaranya ini, dia tak tahu selama ini. Dia kata apa? Ya wailata. Coba, adakah ini maknanya, aduhai celaka aku? Ya, berarti diberikan oleh si Qabil itu, ya ini karena hatinya waktu itu dipenuhi rasa kagum dan pelik. Dari mana datangnya? Tiba-tiba, lah itu pergi. Suatu yang aneh. Kagum. Yang keduanya, semadam ada penyesalan dan kecahan. Aku manusia, dia adalah burung. Sepatutnya aku lebih cerdik daripada dia. Semestinya aku lebih cerdik daripada burung. Tapi rupanya hal seperti ini, kenapa burung lebih pandai? Hai, ya wailata. Ada semacam penyesalan, kekecewaan, kesedihan yang luar biasa. Nah, bagi menzahirkan, mengungkapkan kekesalan, kesedihan, rasa takjub dengan satu patah kata. Ya wailata. Ajastu an akuna mithla hadal ghurab. Adakah aku selemah ini untuk aku menjadi seperti seorang gagak? Kenapa gagak lebih bijak? Fa'uwariya sawata akhi. Kalaulah aku tahu sebelumnya, tak perlulah gagak yang hanya bertaraf binatang mengajuk aku. Yang dengannya dia akhirnya tahu macam mana nak menanam jasad saudara yang telah. Fasbah minan nadimin. Menyesal tak sudah. Tolong, saya betul-betul jemaah sehingga hari ini saya coba cari dalam bahasa kita. Ya tidak apa yang lebih tepat. Sebab ya walata itu, masa saya menurut dahulu, kata pesara pun itu kurang tepat. Hanya jawapan beliau, kerana kita tidak punya vocab yang tepat, yang cukup untuk menerjemahkan kalimah ya walata. Satu-satunya yang ada katanya, ya aduhai celaka aku. Tapi bila itu katalah kita gunakan untuk merespon qada dan qadar Allah, nampaknya macam tak kena gitulah maksud saya. Ya mungkin ada jamaah yang pakar bahasa nanti tolong pada grup ini biar tahu nanti ya. Saya amat hargai jika ada yang ya begitu. Jadi ya walata ini sebenarnya bukan
takajub, lan doa. Bukan doa. Kalau celakalah aku, itu kan macam pemohonan tuh. Ya. Pemohonan agar dirinya dibinasakan, kan begitu kan? Ad-du'a 'alal nafsi bil wail. Memohon agar dirinya dibinasakan. Sedangkan maksudnya bukan begitu. Aduhai celakalah aku. Atau kalau diterjemahkan harfinya, ya wahai. Ya tu wahai. Laita celaka diriku. Wahai kecelakaan diriku. Atau wahai kecelakaan, timpakanlah pada diri ini. Bukan begitu. Sedangkan ia berhadapan dengan qada dan qadar Allah. Apalagi qada itu sesuatu yang baik. Takkan kita mau minta pada agar dirinya dibinasakan? Itulah saya kata tadi, bila kita kaitan dengan. Tapi ia, itu tadilah. Yang biasanya diucapkan oleh orang itu tadi, dipenuhi rasa takjub, rasa ini. Jadi a'alidu, apalagi selepasnya ada kalimat a'alidu. Adakah aku akan beranak? Adakah? Adakah ini namanya huruf istifham. Kalimat bertanya. Tapi gunanya untuk ta'ajub. A'alidu, adakah aku beranak? Itu bukan bertanya. Sebab kalau nak bertanya pun, tanya pada siapa? Takkan nak tanya pada malaikat. Takkan nak tanya kepada suaminya. Masya Allah. Takkan nak tanya, subhanallah, takkan nak tanya kepada Allah. Di situ yakni Hajar mengekspresikan kekagumannya. Dipanggil istifhamun, huruf istifham, lit ta'ajjub. Atau istifhamun ta'ajjubiyun. Walaupun terjemah apakah, tapi maksudnya mengekspresikan ketakjuban. Ya. Ai annaha inama ta'ajjabat bihasbil urfi wal adah. Saroh, heran, kagum, benda itu pelik, berarti ini sangat pelik, mengagumkan dia. Bihasbil urfi wal adah. Berdasarkan kebiasaan. Adat kebiasaan. Labil kudratillah. Labi hasbi kudratillah. Bukan dari aspek kuasa Allah. Kalaulah seorang perempuan tua yang disahkan mandul, telah berada di ujung usia, mampu mengandung dan beranak, bila dikaitkan kudrat Allah, tak ada masalah. Masya'akana wa malam yasa' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Yang Allah tak kehendaki tak berlaku. Innama amruhu idza arada an ayakula kun fayakun. Itu pasti. Dan Sarah yakin itu. Bila itu ikan dengan kuasa Allah. Tapi dia kagum itu min jihatil urfi wal adah. Dari kebiasaannya. Mana ada orang tua setua saya punya anak? Mengandung pun tak pernah. Dari segi adat kan, nah ini. Jadi ketakjubannya didorong oleh tadi aspek kebiasaan. Bukan menafikan kuasa Allah mewujudkannya. Contoh jamaah sekalian. Bila ada orang beritahu kita, bro, nak beritahu lah, ini ada berita yang sangat dahsyat ni. Di kampung saya semalam, ramai orang datang ke kampung saya. Jadi karena dia melihat ada pokok pisang berbuah rambutan. Saya yakin. Pertama sekali mungkin kita menafikan. Bohonglah, mana ada pisang berbuah rambutan. Kita menafikan itu dari kebiasaan. Yang mendorong kita menafikannya, bahkan merasa benda itu pelik, aneh, ajaib, bahkan macam tak masuk di akal. Karena kebiasaannya mana ada pokok pisang berbuah rambutan. Kagum kan?
Tapi bila kita melihat sendiri, oh iyalah, pokok pisang berambutan. Ya, saya yakin. Bila dinisbahkan pada kuasa Allah dan Allah dah buktikan, ya mana yang mustahil bagi Allah? Apa yang Allah kendaki ini, Allah mampu mewujudkannya. Dari aspek ini, Sarah yakin. Kalau yakin, kenapa takjub? Takjub karena berdasarkan kebiasaannya. Faham ya? Dan itu biasa, itu wajar, itu boleh. Dia masih bingung macam mana. Ingat Nabi Uzair, jamaah sekalian, Uzair. Dan surah Al-Baqarah, jalan. Tiba suatu kampung, kamu itu baru diranapkan oleh Allah, di bumi hanguskan oleh Allah. Kampung itu baru saja di ground zero-kan oleh Allah, penduduknya mati bergelimpangan. Nabi Uzair dalam perjalanannya sambil bawa makanan, minuman, apa bekalan lah. Duduk, temenung, dapat itu sampai batikan, semana. Ini betul real dilihat. Mati semuanya. Dalam kepala sudah yakin, saking-yakinnya. Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Jika Allah mahu menghendaki. Bila tiba masanya. Lalu dia kata, Anna yuhyi hadihillah ba'da mautiha. Macam mana ya Allah menghidupkan semua ini selepas matinya? Itu Uzair, Nabi. Macam mana ya? Ini semua mati berkecai. Allah kata, Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang akan menghidupkan orang mati. Tapi macam mana ya? Dia bukan meragui kuasa Allah. Tapi ingin mengetahui. Ingin mengetahui kalau dibenarkan. Menghidupkan yang mati, apalagi sudah hancur lebur. Ya, kalau mengikut hukum akal, kemampuan kita, benda itu mustahil lah. Karena menurut kita mustahil, kita kata, aneh, pelik. Tapi bila dinisbahkan dengan kuasa Allah, tidak jadi masalah. Jadi ketakjuban si Sarah, saya ulangi, karena bihasbil urfi wal adat. Dari sudut kebiasaan, dari aspek adat, kebiasaan benda itu mustahil. La bihasbil qudrah. Bukan dari aspek kuasa Allah SWT. Fa innar rajulal muslim lau akhbaru mukhbirun shadiq. Karena seorang mukmin muslim yang sebenar, apabila diberitahu oleh makhluk yang benar dan jujur, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengubah bukit itu jadi emas, la syakka annahu yata'ajjab. Tak diragukan lagi. Pasti ia kagum. Walaupun tidak menafikan kuasa Allah mengubah bukit jadi emas. Ada orang beritahu, katalah Nabi Muhammad, Shadiq masduq. Shadiqun masduq. Wahai umat sekalian, besok pagi gunung Uhud itu oleh Allah akan diubah menjadi emas. Kalaulah ada berita itu, dan yang menyampaikan itu Shadiq masduq, orang yang jujur, yang benar, boleh dipercayai. Walaupun yang mendengar itu, yang mendengar orang mukmin dan pasti meyakini kebenarannya, dalam ruang hatinya pasti masih ada rasa kagum dan ya macam mana yang bukit jadi emas, bukit. Jadi keraguan itu muncul bukan meragui kuasa Allah, tapi muncul karena dari aspek kebiasaan macam mana. Ya, karena ilmu kita tidak mampu menjangkau ilmu Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, timbullah kagum. Nah, merespon qada qadar Allah perbuatan seperti itu dengan cara ini tidak salah. Yang salah itu kalau kita menafikan kuasa Allah atau meragui kuasa Allah. Sedangkan Uzair pun masih kagum setelah melihat sendiri Allah menghidupkan yang mati. Bukan menafikan kekuasaannya, masih kagum. Berapa lama kamu tinggal di sini, Khidir?
Oh, Uzair. Uzair, oh ya Allah, dalam sehari dua lah ya. Sehari atau sehari, oh tidak. Kamu sudah aku matikan 100 tahun di sini. 1 abad. Iya ke ya Allah? Dah 1 abad aku mati di sini. Iya. Rasa macam setengah hari. Coba kamu lihat makanan dan kedaimu. Mana kedai kamu? Nah, kedai sudah hancur. Berkecai tulangnya. Makanan minuman kamu, kau tengok. Makanan minuman masih elok, tidak berubah. Layak untuk disantap. Macam mana ya? Kalau nak dikata aku baru setengah hari, tak mungkin kedaiku sudah reput tulangnya. Tapi kalau dia kata dah 100 tahun aku di sini, tak mungkin juga. Makanan minuman langsung tidak berubah. Tak basi, tak menguap, tak kering. Itu aneh kan? Tetap aneh. Itu yang Uzair masih tetap tajuk. Nak kata setengah hari, karena merasa baru setengah hari. Mana mungkin setengah hari. Kedai yang berhitungan sudah jadi tulang belulang yang dah reput. Nak kata 100 hari, 100 tahun kata Allah, mana mungkin beliau 100 tahun makan minuman masih elok. Itulah tajuk. Karena itu tak dapat ditangkap, difahami oleh akal manusia. Oleh ilmu yang Allah berikan pada kita. Kamu lihat, kamu kan bingung kan, macam mana aku nak hidupkan yang mati? Iya ya Allah. Kamu tengok tu, kedai kamu yang dah jadi tulang tu. Kaifanun zizwa, menaksuhalah mah. Kau perhatikan, tulang itu bagaimana aku cantumkan semula. Tulang kaki, tulang lutut, tulang paha, kerangka semua. Jadi, kemudian kamu balut dengan daging dan hidup semua. Sekelip mata. Itu depan Uzair. Subhanallah. Begitu mudah Allah menghidupkan. Begitu dahsyat kuasa Allah menghidupkan yang mati. Kedai kamu, aku matikan. Karena berlalunya masa sudah 100 tahun, mati ya. Itu kuasa aku. Sementara makanan minuman kamu, walaupun dah berlalu 100 tahun, aku kendaki tidak basi, tidak berubah, dan masih elok. Jadi kuasa Allah itu tanpa had. Itulah. Kehendaknya mutlak, tanpa had. Apa yang dia kehendaki pasti jadi. Pasti jadi. Nah, dalam hal ini, termasuk Sarah tadi, bukan perkara dalam hal inilah yang membuat dia takjub. Dia kagum kerana itu tadi, dari segi ada. Seperti mana kita diberitahu oleh Nabi lah katalah, gunung itu esok oleh Allah jadi emas. Ya kagumlah, kita pelik lah. Dari segi adat. Tapi tidak bermakna meragui kuasa Allah jika Allah menghendaki. Itu dia. Dan rasa kagum itu wajar. Memandangkan, saya ulangi, beliau sudah tidak muda, suaminya pun sudah syekh, dan tak pernah ada rekod sebelumnya, berapa puluh tahun, tak ada rekod pernah mengandung ke, pernah keguguran ke, pregnant tak pernah, miscarriage tak pernah. Tiba-tiba, macam mana? Sebab itu dia kata, in hadza la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Ini pelik-pelik. Pelik, ajaib-ajaib. Ajaib bila dia melihatnya dari sudut adat kebiasaan. Ajaib bila ia melihat sesuatu dia sadarkan dengan kemampuannya. Sunnatullahnya ajaib lah. Tapi kan sunnatullah ini ciptaan dan kehendak Allah. Berlaku atau tidak bergantung pada kehendak Allah. Api panas, yang itu sunnatullahnya. Tapi Ibrahim dicampur dalam api tidak mati. Memang pelik. Bagi kita pelik sebab api itu boleh pandai membakar. Tapi kalau kita yakin, kita ingat, api boleh membakar itu kehendak Allah, Allah kehendaki membakar. Jika Allah menghendaki api tak panas, ya jadi sejuk. Itu pun kehendak Allah. Maknanya terpulang pada masyiatullah. Nak kehendaki api itu panas ke sejuk, pulanglah. Sebab kuasanya mutlak, kehendaknya pun mutlak. Ada seseorang katalah ditelan oleh ikan, contohnya Nabi Yunus. Berhari-hari jam sekarang. Hidup.
berada dalam perut ikan berhari-hari, masih hidup, sehat walafiat, dimuntahkan oleh ikan, hidup. Ya kehendak Allah. Tak salah. Sedangkan jika Allah kehendaki, jangankan kita, jadikan orang sekarang ditelan ikan. Tertelan ikan pun mati. Sekarang kalau ada orang tertelan ikan, mati. Kan Allah kehendaki mati. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, tak mati. Itulah masya'akana wa ma lam yasa' lam yakun. Tentang ini, jangan diragui sikit pun. Tidak boleh kita meragukan sikit pun yang berkaitan kuasa Allah dan kehendaknya. Adapun rasa kagum kita, kalau kita kagum pun, ya ini kagum karena kita tak dapat memahami. Pelik ya. Saya pelik sungguh. Ada seekor burung pipit yang kecil boleh mengalahkan ular kobra. Saya pelik. Dahsyat sungguhlah Allah. Itu kan kelkatu. Iya kelkatu. Lemah. Iya. Tapi saya menyaksi sendiri. Macam mana kelkatu? Ada 10 ekor katu. Boleh membunuh seekor rimau. Coba. Kita rasa pelik karena menyalahi adat kan. Tapi bila Allah menghendaki, kelkatu boleh mengalahkan rimau. Itulah itu yang maksudnya sayun ajib tu. Jadi inna hadzal ladzi basyartumuni bih. Wahai tetamu, sesungguhnya berita gembira yang kamu beritahukan kepada kami. Kamu berikan kepada kami, yakni aku akan punya anak. Ketika umurku sudah tidak muda lagi, suami pun sudah berada di ujung usia, la syai'un ajib fi majrid al-'adah. Itu sesuatu yang ajib, yang aneh menurut adat kebiasaan. Indan nisa. Tapi Allah melalui malaikat merespon kekaguman, keanehan Sarah cukup mudah. Apa jawab malaikat? Dan ini perintah Allah ya, jawab malaikat ini utusan Allah. Bagaimana untuk menghilangkan rasa ajaib, rasa aneh, macam masih tak percaya yang ada dalam diri Sarah ini? Malaikat disuruh oleh Allah untuk menjawab. Jawabannya apa? Ayat 73. Qalu ata'jabina min amrillah. Allahu Akbar. Malaikat yang ditamu Ibrahim menjawab. Nah, ini bukan yang malaikat yang datang itu bukan seorang. Juga bukan 2 orang. Yang pasti 3 hingga lebih. Sebab qalu. Qalu itu kan jamak. Jamak itu mana 3 ke atas. Yang pasti bukan seorang, bukan 2 orang. Mereka, malaikat, tetamu Ibrahim yang tadi diundang ini menjawab. Atajabina min amrillah. Puan Sarah. Ini bahasa, saya gunakan bahasa kita, ialah dialognya ya. Hei Puan Sarah, adakah Puan rasa pelik, rasa aneh, ajaib, min amrillahi daripada perintah Allah atau urusan Allah? Kamu mengandung ke tak mengandung ke, anak kamu laki ke perempuan ke, kamu hidup ke tak hidup ke, batu ini tetap jadi batu ke, atau batu ini akan tukar jadi berlian esok hari ke, pokok pisang ini berbuah pisang, atau pokok ini besok pisang ini berbuah durian ke, itu amrullah. Itu 100% berlaku kerana kehendak Allah. Dan bila Allah menghendaki, semuanya akan terjadi. Ada kamu rasa pelik? Iyalah, kalau semua itu dikaitkan dengan kuasa Allah, memang tidak ada yang pelik. Lagi pula Sarah tadi, memang rasa pelik yang dirasai bukan dari aspek kuasa Allah. Tapi malaikat cukup. Ya, dan ini cukup bijaksana. Adakah Puan rasa heran dari urusan Allah?
tersentak kan baru, oh iya ya, tak boleh. Maknanya kalau awak puan ragu pun rasa pelik, pastikan rasa pelik kamu itu hanya didorong oleh kerana adat kebiasaan. Jangan sampai rasa pelik itu disebabkan oleh keraguanmu terhadap kuasa Allah. Itu yang tak boleh. Keraguanmu terhadap kuasa Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kamu rasa pelik, aneh, menurut adat, itu tak mengapa. Dan ini bukan masa bukan apa hajar seorang ya. Ada perempuan pilihan Allah juga. Namanya Maryam. Ya. Namanya Maryam. Pun pernah mengalami ini jamaah sekalian. Coba lihat ayatnya. Banyak ya lakukan contoh-contoh seperti ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 47. Coba lihat. Ali Imran 47. Rupanya di kemudian hari ada anak cucu Nabi Ibrahim juga. Ini istrinya. Sarah kan istrinya. Nanti di kemudian hari, sekian ribu tahun selepasnya, ada zuriat Nabi Ibrahim, perempuan suci juga, pilihan Allah juga, pernah merasakan apa yang dialami oleh Sarah ini. Menganggap sesuatu yang Allah tetapkan atasnya, membuat dia rasa pelik dan aneh dari adat, dari aspek adat kebiasaan, bukan kerana meragui kuasa Allah. Tengok ayat 47 surah Ali Imran. Qalat, berkata Maryam, Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li walad. Bagaimanalah aku adalah bagiku seorang anak. Anak ni kaifa, tapi li ta'jub. Saya ulangi, anak itu mana kaifa. Tetapi maknanya sama dengan kaifa, bagaimana? Tapi digunakan untuk ta'jub. Jadi kalau kita tanya pada orang, katalah, dan hati kita tak ada rasa heran, cukuplah kaifa. Kaifa haluk? Hai bro, apa khabar? Kaifa? Biasa kan? Tapi kalau kita tanyakan sesuatu penuh dengan keheran-heranan, kita kata kaifa anna. Nabi Zakaria masuk bilik Maryam. Di bilik Maryam itu sudah ada keperluan yang diberikan oleh Maryam. Makan minum. Wahai Nabi Zakaria belum memberinya. Dan tidak mungkin Maryam keluar rumah mencuri. Sehingga makanan yang terhidang depan Maryam itu benda yang pelik. Karena benda itu pelik, Nabi Zakaria bertanya padanya, bukan dengan kaifa, tapi anna. Ya Maryam, anna laki hada. So, anna walaupun maknanya sama kaifa, tapi digunakan untuk menakan sesuatu yang pelik, yang dianggap pelik dan aneh oleh si penanya. Si mutakalim merasa benda yang tanah itu yang benda aneh. Contohnya Maryam ini. Macam manalah aku nak punya anak? Anak aku nuli walad. Walam yamsasni basar. Nah, ini adatnya. Ini sunatullahnya. Sedangkan tidak pernah menyentuh aku basyarun. Seorang manusia. Sama ada manusia itu bergelar suami. Atau manusia itu yakni manusia yang jahat. Diriku ini perempuan suci, tak pernah disentuh oleh makhluk manusia, lelaki tentunya. Tak kiralah lelaki yang bergelar suami atau. Jadi macam mana aku punya anak? Nah, jadi Maryam bicara dari aspek kebiasaan, dari aspek sunnatullah. Menurut sunnatullah, menurut kebiasaan yang Allah dalam kerja Allah di alam semesta ini,
seorang perempuan boleh punya anak bila ada lelaki. Sama ada lelaki ini bergelar suami atau minta maaf, lagi minta maaf, lelaki hidung belang. Sedangkan aku ni tak punya siapa-siapa. Tak ada lelaki yang dekat pun. Kenal pun tidak. Nah, akhirnya dia rasa pelik. Anak. Ya, malaikat ini datang beritahu yang dia akan punya anak. Apa jawab malaikat? Qala kadzalik. Macam itulah Maryam. Begitulah, memang kamu akan punya anak. Kalau kamu rasa aneh dan pelik bahwa kamu Allah akan diberikan anak sedangkan kamu belum bersuami dan tidak pernah disuruh oleh lelaki, Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Barulah Maryam, ya iyalah. Kalau disebabkan barang kuasa Allah memang tak peliklah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah memutuskan suatu urusan, nak buat itu, nak buat ini, tak buat ini, hanya saja ya berfirman kun, jadilah, sudah. Jadi masyiah bila Allah sudah menghendaki, sudah. Semua jadi. Nah, dari hal ini Maryam memang tidak meragukan, tapi Maryam tapi rasa pelik kerana mana mungkin aku perempuan suci, tak ada macam tak apa itu yang apa takjub terhadap benda yang suci tak apa. Yang macam Sarah tadi lah. Tapi jangan kagum atau coba menafikan sehingga meragui kuasa Allah. Itu yang tidak boleh. Tak boleh ya. Jadi jangan kita zaman sekarang timbul takjub. Isteri Nabi pun takjub. Maryam perempuan suci pilihan Allah pun pernah rasa, macam mana ini? Walhal Maryam sudah ada pengalaman diperlakukan itu oleh Allah semasa di bilik mihrab yang disediakan oleh Nabi Zakaria untuk beribadah, telah berlaku keajaiban seperti ini, telah berlaku kelancaran kudrat Allah di hadapan matanya. Segala keperluannya, makan minum telah tersedia. Dan Maryam tidak tahu dari mana datangnya. Yarzuqu may yasha. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah. Bukankah itu keajaiban? Bukankah itu bukti kelancaran kudrat Allah? Tapi ketika malaikat datang bagi tahu, aku kamu mana? Dia masih bingung. Wah, dah ada pengalaman. Dah ada pengalaman. Apalagi yang belum ada pengalaman. Di pelaku itu pasti terkejut. Dan tidak mengapa terkejut. Kagum tidak mengapa. Rasa aneh tidak mengapa. Asal rasa takjub kita, terkejut kita, macam meragui kewujudannya, bukan disebabkan meragui kuasa Allah. Itu aja yang pentingnya. Nah, faham ya? Jadi jawaban malaikat jelas kepada Maryam. Sekarang jawaban malaikat pada Sarah pun jelas. Puan Sarah, adakah puan rasa pelik daripada urusan Allah? Ya, tentulah spontan lah. Oh, tidak. Bukan itu. Saya sama sekali tidak meragui kuasa Allah. Masya Allah. Tapi yang saya pelik itu, kan macam tu kan? Dari segi kebiasaan. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Begini Sarah, kamu dan keluarga kamu, suami istri dan ahli keluarga kamu ni yakni rahmat Allah, keberkatan Allah, Allah limpahkan alaikum. Ahlal bait, wahai penghuni rumah ini. Itu asalnya ada huruf ya. Ya ahlal bait asal itu. Lalu ya-nya dibuang. Inilah faktor penyebabnya. Bila Allah sudah limpahkan rahmatnya, kasih sayang Allah. Bila Allah sudah limpahkan keberkatan itu maknanya ziyadatul khair wal mubuh. Apa yang tak mungkin berlaku? Ada orang melakukan dosa besar, banyak. Dahlah dosa besar, banyak pula jumlahnya.
Dari segi kuantiti banyak, dari segi kualiti besar-besar belaka. Ni penjenayah ini. Yang terrekod, yang direkodkan, yakni membunuh 100 orang. Itu bukan dosa kecil. Membunuh seorang pun kekal dalam neraka, ini kan pula 100. Mana kalau dikira dosanya Allah, tak terbilang jumlahnya, tak dapat diagak timbangannya. Berat kan? Kalau kita agak-agak orang macam tu masuk surga atau tidak, ya katakanlah, mana masuk surga? Surga dah tertutup pintunya rapat-rapat untuk orang penjenayah macam ini. 100 nyawa dibunuh. Yalah, kalau dari segi ilmu syariat yang dari mana mungkin macam dari mana? Lalu pintu mana nak masuk surga? Dosa sebanyak itu. Tapi dengan sebab rahmat Allah, orang tadi kan dosanya diampun. Ketika dia dalam perjalanan menuju tempat taubat, belum pun sampai ke tempat tujuan, destinasi yang dituju, ajal sudah menjemput dalam perjalanan, diampun dosanya oleh Allah, masuk surga itu. Allah. Jadi kalau sudah dapat limpahan rahmat Allah kepada kita, tidak ada benda yang mustahil, jemaah sekalian. Nabi Muhammad SAW di Isra' dan Mi'rajkan. Menurut adat kan mustahil. Pelik lah, pelik. Isra' Mi'raj ni pelik sungguh lah. Mana orang boleh bergerak begitu laju dari satu tempat lain di muka bumi itu pun. Kalau sekarang lah ada benda di muka bumi digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kelajuan selaju itu, dengan kelajuan sepantas cahaya pun akan berkecai orang itu. Kita kalau digerakkan dari tempat ke tempat lain dengan kelajuan seperti kelajuan cahaya 300,000 km sesaat, hancur kita jemaah sekalian. Itu baru selaju sama kelaju dengan kecepatan cahaya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, laju. Itu kemudian Sidratul Muntaha. Langit yang alam yang berdimensi 9. Alam dunia berdimensi 3. Berapa dimensi yang dilaluinya? Tapi Nabi sehat, namanya pening tidak, muntah pun tidak, sesema pun tidak, sekelip mata. Yalah, kalau kita gunakan jamaskan dari adat mustahil. Tapi kan Allah ceritakan, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Nya itu dalam tafsir merujuk pada Masjidil Aqsa. Tapi ada mufassir yang lain memahaminya, itu kembali pada Nabi Muhammad abdihi. Artinya Nabi digerakkan dengan kelajuan yang luar biasa itu, menusi antar alam yang belum dimensi, karena di sini oleh berkat, keberkatan, berkat yang meliputi oleh Nabi itulah sehingga Nabi selamat, tidak terjejas kesehatannya. Ibarat pegawai pasukan gubernur tidak terbakar masuk rumah tangga karena pakai baju khalis api. Ibarat astronot Amerika, ibarat kosmonot Rusia, ibarat angkasawan Malaysia, pergi ke angkasa lepas, duduk di ISS. Tidak terjejas kesehatannya karena semasa pergi pakai baju spesial. Sesuatu yang meliputi dirinya yang daripada terjejas. Quran digunakan istilah barokah. Jadi apa yang mustahil, wahai Puan Sarah, bila Allah sudah limpahkan keberkatannya, sudah limpahkan rahmatnya kepada kamu dan keluarga kamu. Kamu dah tua dan mandul pun boleh punya anak. Suami yang dah tua pun boleh punya anak. Tak ada yang mustahil. Allah akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Huwa alayya hayyin, kata Allah. Itu kecil. Allah kata itu benda yang hayyin. Innahu hamidum majid. Karena Allah itu hamid dan majid. Maha terpuji. Majid
itu maknanya kathirul khairi wal ihsan. Majid mungkin diartikan maha mulia ya. Tapi majid sebenarnya makna harfiahnya kathirul khairi wal ihsan. Allah majid mana Allah zat yang banyak kebaikannya. Wal ihsannya. Zat yang banyak khair, yang melimpah-limpah ihsannya, itulah majid. Jadi benda yang nampaknya pelik, bahkan mustahil bagi kita, tapi ia sesuatu yang sangat mudah bagi Allah, jika Allah kehendaki. Kita mungkin boleh, kita boleh merasa benda itu pelik dan aneh, macam mustahil dari segi adat. Tapi jangan kita memustahilkannya jika disebabkan dengan kuasa Allah. Karena memustahilkan sesuatu berlaku kaitan kehendak Allah, wah itu tak boleh. Itu meragui kudrat Allah. Meragui kudrat Allah dan itu tidak boleh. Itu dosa hukumnya. Ya. Baik, saya bacakan apa kata Ibnu Katsir untuk mengambil keberkatan ilmu. Tabaruk kepada ilmu yang dikatakan Ibnu Katsir. Kita pelajari. Karena memaafkan ilmu yang diwarisi akan memberikan manfaat bagi kita, juga manfaat bagi yang meninggalkan ilmunya. Ilmu yuntafa'u bih. Ibnu Katsir akan dapat pahala jariah. Bila kita mengambil manfaat dari ilmunya. Kan begitu kan? Jadi kita untung, Ibnu Katsir yang mengajar meninggalkan warisan bagi kita pun bertuah. Baik, saya baca apa kata Ibnu Katsir. Qalu atajabina min amrillah. Firman Allah yang berbunyi qalu atajabina min amrillah, kata Ibnu Katsir, ai qalatil malaikatul haq. Maksudnya malaikat berkata kepada Sarah, la ta'jabi min amrillah. Puan Sarah, jangan kamu rasa pelik, jangan kamu rasa aneh daripada urusan Allah. Fa'inahu idza arada syai'an ayyukallahu kun fayakun. Kerana Allah itu apabila sudah memutuskan, menetapkan sesuatu, dia hanya berfirman kun, jadi ya. Kun, itu aja. Fayakun, lalu jadi. Fala ta'jabi min hadza, sebab itu jangan kamu rasa pelik dan aneh. Untuk menghilangkan keajaiban kerisahan kamu, nisbahkan semuanya kepada Allah. Pasti hilang rasa pelik dan aneh. Tapi kalau kamu tidak mengembalikan kepada kuasa Allah, kamu masih memaksa untuk main dengan kemampuan dirimu, sampai bila-bila kamu akan rasa pelik aja. Mustahil. Kan begitu maksudnya. Wa in kunta ajuzan, walaupun engkau ni sudah sangat tua. Akiman, mandul pula. Wa baluka, dan suami pula. Khalil alaihissalam Ibrahim, syaikhan kabira. Orang tua yang sudah lanjut usia. Tapi fa innallaha ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa mewujudkan apa saja yang Dia kehendaki. Mudah Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini. Al-Wasit. Dalam tafsir Al-Wasit, Dr. Said Tontowi yang selalu saya rujuk ya. Kenapa zaman saya begitu ya? Bini ya, terus terang ya. Apa yang saya sampaikan ini walaupun kadang saya tidak menyebut, sebenarnya semua rujukannya dalam tafsir-tafsir. Tafsir lama dan juga tafsir baru. Sebab boleh jadi ada aspek atau ayat yang tidak ditafsirkan oleh ulama dahulu, tapi diuraikan oleh ulama sekarang. Kan karena tafsir itu boleh berkembang. Jadi kalau kita dapat madukan tafsir lama dan tafsir baru, insya Allah kita semakin banyak. Termasuk tafsir kini, yakni tafsir Al-Wasit, dikarang oleh bekas mantan, adanya mana? Syekhul Azhar, Dr. Said Tontowi. Bagus tafsirnya. Tafsir Ibnu Ashur, bagus. Tafsir As-Sa'rawi, bagus. Kata Said Tontowi, Dr. Said Tontowi,
Astastab'adin ala qudratillah ayarzuqakal walad wa anta zuka fi hadhi sinnil mutaqaddimah. Ketika malaikat kata atak jabina billah tu maknanya, wahai Sarah, adakah kamu menganggap sesuatu itu aneh, jauh dan mustahil atas kuasa Allah? Dengan kuasa Allah, ia nak bagi kamu rezeki berupa anak. Sedangkan engkau dan pasangan engkau ni sudah sangat tua. Benda pelik kan? Bagaimana itu benda yang macam, kalau nak kata tak mustahil pun, jauh. Bukan mudah maksudnya. La. Bukan begitu. Jangan kata begitu. Innahu la yabghi laka an tastab'idi dzalik. Tidak sepatutnya kamu menganggap benda itu jauh berlaku. Jangan. Walaupun kamu tak kata mustahil berlaku, jangan kamu kata benda itu jauh akan berlaku. Apalagi memustahilkannya. Menganggap benda itu jauh berlaku, itu pun berlaku tapi kemungkinan berlaku nipis, itu pun tak boleh. Kata saya tahu. Jangankan kamu kata benda itu mustahil. Kamu kata benda itu kemungkinan nipis, itu pun tak boleh. Allahu Akbar. Apalagi memustahilkannya. Walaupun kamu kata mungkin, tapi kemungkinan sangat nipis lah. Itu pun tak boleh. Li'anna qudratallahi la yu'jizuha syai'un. Kerana kudrat Allah dan masanya tidak ada siapapun, apapun yang boleh mengalahkannya, melemahkannya, menghalanginya. Masya Allah itu berjalan. Kelajuannya sangat pantas, kekuatannya luar biasa. Tak ada siapa yang menghalangnya. Bila sudah kendaki, sudah jalan. Apalagi kudratnya juga luar biasa. Jadi kata saya Tontowi, Atak Jabi ini, maksudnya, jangankan kamu menganggap benda itu mustahil. Tak boleh. Jangan kamu menganggap benda itu mungkin, tapi kemungkinan itu hanya 5%. Itu pun tak boleh. Jadi bila Allah sudah qada, itu kamu kena yakin ia berlaku 100%. Jangan kamu kata, yalah saya yakin ia berlaku, tapi kemungkinan berlaku 40%. Itu pun tak boleh. Itu kata saya Tontowi ya. Bila dikaitkan dengan innama amru idza arsya'ani kehendak Allah ya. Faham yang ini kait dengan akidah. Walaupun kita masih susah memahami ya kan. Ya memang bukan untuk difikir, tapi untuk diyakini kan. Bila sudah berkaitan dengan kelancaran kudrat Allah jemaah sekalian, itu bukan untuk kita fikirkan. Bukan untuk kita fahamkan, tapi untuk kita yakini. Jadi mana hati kita hendaklah bersuara lebih dahulu sebelum sini berfikir. Bila sini dapat memahami, alhamdulillah. Hati sudah meyakini. Tapi bila ini tidak dapat memahami, alhamdulillah juga kerana hati sudah yakin. Faham ya? Jadi nampak agak cermat sikit ni saya tonton. Seakan-akan malaikat beritahu pada Sarah, jangankan kamu nak kata benda itu mustahil, dilarang. Bahkan jika kamu kata benda itu akan berlaku, bahawa kamu aku akan punya anak tapi kemungkinan itu hanya 10%, itu pun tak boleh. Kemungkinannya 70% pun tak boleh. Kamu kena yakin 100% kerana Allah beritahu. Kamu tak boleh kata mungkin 97%. Masya Allah. Ya, itu maksudnya. Alasan saya tahu dan penjelasannya li'anna qudratallah la yu'jizuha syai'un. Kerana kuasa Allah itu tidak ada sesiapapun, apapun yang menggagalkan atau menghalanginya. Qudratullah wa masyiatuhu mutlaq. La tata'allaku bi sunnatihil kauniyah. Kudrat Allah, masya Allah itu bersifat mutlak. Dan tidak bergantung kepada sunnah ilahiyahnya, kauniyahnya. Kalau bergantung pada sunnah ilahiyahnya,
Orang campak dalam api, terbakar. Mati. Kan gitu. Karena sifat membakar api itu mutlak. Oh, bukan. Itu sunatullahnya. Tapi ingat, masyiah Allah dan kudrah Allah tidak bergantung kepada sunnah ilahiyah. Sebab masya'akana wa man yasha' lam yakun. Jika Allah kehendaki api membakar, bakarlah. Bila Allah kehendaki padam, padamlah. Membakar atau tidaknya api, mati atau tidaknya orang ditelan ikan, punya anak atau tidak seorang perempuan, itu bergantung pada kehendak Allah. Bukan bergantung pada sunnahnya. Karena sunnah itu Allah juga yang cipta. Oh, kamu baru akan punya anak jika kamu ada suami. Tak. Bila kamu tak ada suami, tak mungkin aku mampu bagi kamu anak. Tak kan begitu. Allah berkuasa juga bagi anak pada orang yang tak bersuami pun. Bahkan Allah juga mampu berkuasa jika tak memberi anak pada orang yang bersuami istri pun. Yang bersuami istri puluhan tahun tak punya anak. Bahkan yang tak bersuami ada anak. Ada yang minta laki, Allah bagi perempuan. Wah, yang perempuan sudah 7 orang. Ini anak yang ke-8. Yang lain minta perempuan. Karena selama ini sudah ada 8 orang laki. Bagian laki lagi. Macam mana? Masya Allah ya. Jadi qudratullahi wa masyiatuhu mutlak. La tata'allaku bisunnatihil kauniyah. Masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ya mas sekalian, nampaknya itu sahaja yang saya sampaikan bagi uraian ayat 73. Masih ada banyak perkara yang kaitan dengan ayat 73 ini dan seterusnya insyaallah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk terus mempelajari firman-firman-Nya bagi mendapatkan pengajaran daripada. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.